Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk pembahasan tentang recurrent neural network. Sekarang kita akan membahas tentang backpropagation yang ada di RNN, yang disebut juga dengan backpropagation through time atau disingkat dengan BPTT. Ya, jadi seperti kita ketahui, untuk sebuah neural network itu ada proses forward ya. Jadi di proses learning itu ada proses forward, kemudian ada proses backward ya. Proses forward di sini digambarkan, ini adalah yang panah yang hitam ini, yaitu dari input ke output ya. Dari input ke output ini adalah proses forward, yang di proses forward ini nanti kemudian kita hasilkan L loss ya, angka loss ya, yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian untuk backpropagation, yaitu yang merah ya, yang artinya dari output atau dari loss, kemudian ini ke arah input ya. Jadi di backpropagation ya, algoritma backpropagation yang pertama adalah menghitung derivatif atau gradien dari loss, yang gradien itu terhadap atau respect to setiap parameter ya, setiap parameter, jadi setiap bobot ya. Jadi kita hasilkan derivatif dari loss ke bobot ya, dimana bobotnya itu kita ketahui ada 3 matriks bobot yang kita ketahui. Nah, kemudian setelah kita hasilkan ya, kita hasilkan gradiennya, kemudian yang kedua adalah kita menggeser atau kita mengubah nilai parameter ya, disesuaikan dengan gradien tadi, yang tujuannya adalah meminimalisir loss ya. Jadi ini proses optimisasi yang sudah pernah kita bicarakan ya. Ya, ini adalah proses forward ya, proses forward yang garis-garis panah-panah hitam ini, yang dimana di setiap time step-nya itu dihasilkan loss untuk setiap time step-nya, dimana kita ketahui bahwa loss itu adalah fungsi dari hasil prediksi dan dari aktualnya, ya. Kemudian kita hasilkan sebuah nilai L, sebuah nilai, satu nilai angka yang satu skalar ya, untuk neural network tersebut ya, atau untuk satu step atau satu iterasi proses learning ini. Jadi kita hasilkan sebuah nilai loss yang satu nilai skalar ini. Kemudian setelah dihasilkan L ini ya, kita ada backpropagation ya, atau komputasi balik, komputasi backward, yang komputasi backward ini, backpropagation ini through time ya. Through time kita lihat adalah panah yang merah ini, yang dari L kemudian menuju akhirnya adalah menuju ke yang awal di sini, di H0 ini ya. Ya, menuju ke H0 di sini. Menuju H0. Jadi di sini adalah through time, karena dari time step yang belakang kemudian ke depan dalam menghitung gradien ya, dalam menghitung gradien. Karena kita akan menghitung gradien sampai ke H0, atau nanti with respect-nya to parameter-parameter yang berkaitan dengan H0 tersebut ya. Ini kita lihat untuk yang antar hidden layer-nya, ini adalah
aliran gradien untuk RNN yang standar ya, karena RNN itu ada juga yang pengembangannya, ini adalah yang standar, artinya yang seperti ini. Kita lihat aliran gradiennya, aliran gradien yang merah ini ya, penghitungan gradien dari HT, kemudian ini ke sini, ke sebelumnya, time step sebelumnya, time step sebelumnya, time step sebelumnya, sampai ke H0 ya, sampai ke H0. Jadi kita menghitung gradien, hingga ke H0 ya. Jadi menghitung gradien ini L sampai ke H0 ya, sampai ke H0, karena di sini kita lihat WHH ini WHH ini juga sampai di sini, sampai H0 di sini. Kita akan menghitung gradien sampai H0 di sini ya. Jadi kita akan menghitung gradien ya terhadap parameter. Ini ada WHA, ada WXH, di sini ada WHY. Ya, kita lihat bahwa penghitungan gradien itu berulang ya, berulang karena di sini ada untuk menuju ke H0 ini kita harus melalui yang dari HT ke H yang sebelumnya, ke sebelumnya, yaitu kita ingat dengan adanya chain rule ya, adanya chain rule ya, adanya chain rule untuk menghitung gradien yang dari L ya, di sini dari L karena menuju ke H0 itu melalui beberapa, artinya dikalikan ya. Dikalikan artinya komputasinya berulang, artinya ada banyak perkalian ya. Ya, ada banyak perkalian. Kemudian kalau perkalian tersebut masing-masingnya itu nilainya di chain rule tersebut lebih dari 1 ya, lebih dari 1 berapa kali 1, berapa 1 kali 1, berapa yang nilainya sama 1, berapa itu kemudian nanti karena di sini sekuensnya itu bisa puluhan ya, jadi di RNN itu ada mungkin bisa puluhan ininya, time stepnya itu bisa puluhan, sehingga gradiennya itu sangat besar ya, bisa atau explode ya, explode, jadi exploding gradients. Ini suatu hal yang perlu diatasi ya. Untuk mengatasinya dengan dipangkas ya, ada clipping, gradient clipping, artinya gradiennya itu diskalakan ya, atau dikurangin, misalkan dibagi menjadi nilai tertentu. Ini suatu hal yang relatif mudah untuk mengatasi permasalahan yang disebut dengan gradient clipping. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, kalau nilainya di waktu penghitungan gradien itu ya, untuk penggradian itu masing-masingnya yang nanti dikalikan itu ini kurang dari 1 nilainya, 0, berapa kali dikalikan 0, berapa kali 0, berapa seterusnya, maka gradiennya itu bisa vanish ya, artinya bisa kecil, bisa lenyap, gradiennya terlalu kecil ya, gradiennya terlalu kecil, artinya saat di awal-awal di sini di H0, di awal-awal di sini itu sudah terlalu kecil gradiennya ya. Itu ada beberapa solusi untuk permasalahan gradien, vanishing gradient ini. Yang pertama adalah kita menggunakan fungsi aktivasi tertentu yang membantu supaya gradiennya itu tidak sangat mengecil. Kemudian yang kedua adalah pada saat inisialisasi ya, pada saat inisialisasi bobot matrik-matriknya itu inisialisasinya bagaimana, jadi tidak random tapi menggunakan bagaimana, paling tidak ini bisa sedikit membantu. Yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ini yang paling penting adalah kita
menggunakan desain arsitektur neural network RNN yang disesuaikan untuk mengatasi vanishing gradient ini. Ya. Ya. Mengapa vanishing gradient itu merupakan satu problem ya, satu permasalahan ya. Ini adalah permasalahan dari long term dependency. Artinya seperti tadi dikatakan bahwa karena ada banyak time step ya, ada banyak time step, artinya ada banyak layer, sehingga waktu menghitung gradien itu gradiennya semakin kecil karena kalau dalam kasus RNN ini kita ada melewatin banyak WHH yang WHH-nya sama tadi ya sama, kemudian panjang dikalikan misalkan 0, berapa, jadi kurang dari 1 ya, 0, berapa itu sampai banyak ya. Apalagi kita lihat ya, di sini kita lihat kalau misalnya fungsi aktivasinya yang digunakan adalah misalkan 10H ya, di mana 10H itu derivasinya itu antara atau maksimal adalah 1 ya, antara 0 sampai 1 ya. Sebenarnya permasalahan vanishing gradient ini bukan hanya permasalahan untuk RNN saja, tapi untuk deep learning secara umum, tapi yang sangat jelas terasa adalah di RNN. Ya, jadi mengapa vanishing gradient ini merupakan jadi permasalahan ya? Karena kita tadi tahu bahwa dengan mengalihkan angka-angka yang kecil yaitu 0, atau di bawah 1 itu dikalikan, kemudian oleh karena itu gradiennya akan semakin kecil karena 0, berapa semakin kecil ya. Kemudian efeknya untuk RNN ini kalau vanishing gradient ya, gradiennya itu bisa kecil, sangat lenyap untuk time step di awal, dependensinya itu hanya ke short term aja. Short term artinya ke kata-kata yang dekat saja, yang sebelumnya dekat, tidak bisa ke kata-kata yang jauh ya. Jadi seperti itu permasalahannya. Lihat contohnya. Ini contohnya misalkan seperti ini. Ya, ini adalah ada sebuah kata, sebuah potongan kalimat sederhana, the clouds are in the titik-titik. Kita mengisi. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk mengisi ini misalkan katakanlah the clouds are in the sky. Ini kan sky. Nah, bagaimana kita bisa menjawab sky ini? Alasan mengapa kita sky karena misalkan kita taunya dari clouds di sini. Clouds. Ini antara sky dan clouds itu dekat ya. Jaraknya dekat ya. Jadi antara katakanlah di sini antara ini inputnya, ini adalah inputnya di sini, kemudian input terakhirnya itu adalah di sini. Kemudian kita ingin menjawab atau memprediksi di sini, ini masih dekat ya, masih dekat. Jadi ini nggak masalah, ini adalah short term, nggak masalah bisa. Tetapi kalau seperti ini bagaimana? Jadi ada kalimat seperti ini bagaimana? Dimana kita ingin atau diminta memprediksi, neural network itu diprediksi. Di sini misalkan ada kalimat I grew up in France dan bla 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 bla, ini panjang di sini. Ada titik-titik panjang dan ini kemudian I speak fluent titik-titik. Ya. Di sini untuk kasus ini misalkan jawabannya adalah fluent berbahasa Perancis misalkan. Taunya Perancis dari mana? Ini ada dari informasi yang ada di depan yang cukup jauh ya, cukup jauh, sehingga kita perlu tahu informasi yang cukup jauh tersebut. Nah, ini kalau kita gambarkan misalkan ya, ini adalah inputnya I grew up in France bla 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 bla, di sini inputnya. Kemudian kita ingin memprediksi di sini, memprediksi ya. Neural network itu diprediksi apa di sini. Nah, ini kita perlu tahu
Ini ada di sini udah banyak, di sini panjang ya misalkan time step-nya. Nah, ini dengan adanya vanishing gradient, maka informasi bahwa I grew up in France di sini udah informasinya udah nggak ada. Informasinya udah hilang, nggak sampai ya. Nggak sampai di belakang-belakangnya. Ini adalah permasalahan vanishing gradient itu adalah seperti itu. Oleh karena itu perlu diatasin ya. Untuk mengatasinya pertama adalah kita menggunakan fungsi aktivasi yang lebih cocok ya atau lebih baik untuk mengatasi vanishing gradient ya. Jadi misalkan di sini ada fungsi aktivasi value, ada 10s dan sigmoid ya. Kita waktu backpropagation kita menghitung derivatifnya ya, supaya derivatifnya tidak mengecil secara tajam gitu ya. Kita pilih kalau misalkan kita menggunakan sigmoid, ini derivatif untuk sigmoid yang biru ini maksimalnya di sini 0,25 ya. Jadi kita perlu mengkali-kalikan nanti dengan 0,25, artinya di sini kurang cocok ya, sigmoid itu kurang cocok kalau digunakan untuk RNN, di mana dengan adanya sigmoid ini tidak mendukung untuk solusi vanishing gradient ya. Kemudian kita lihat untuk yang tangent hiperbolik derivatifnya ini maksimal 1. Tetapi kita lihat maksimal 1 itu juga kalau inputnya yang di negatif atau positif di sini ini kurang dari 1, sehingga juga di sini kurang mendukung ya fungsi aktivasi 10H untuk mengatasi vanishing gradient, kurang mendukung. Kemudian yang ketiga ReLU, di mana ReLU ini derivatifnya kita lihat kalau lebih dari 0 sebagai inputnya ya, kita lihat di sini, maka di sini ada 1 ya. Di sini ReLU lebih mendukung ya. Artinya untuk yang trik pertama, solusi pertama yang bisa kita gunakan, kita menggunakan fungsi aktivasi ReLU ya. Karena menggunakan fungsi aktivasi ReLU mencegah derivatif untuk fungsi ReLU tersebut dari mengecil ya, mengecil kalau x-nya ini, terutama di sini x-nya lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, trik kedua, solusi yang kedua dari mencoba mengatasi vanishing gradient adalah dengan inisialisasi parameter, inisialisasi bobot ya. Inisialisasi bobot itu kita coba dengan matriks identitas ya, bobot-bobotnya matriks identitas. Artinya di sini kita menggunakan matriks identitas ini, yang artinya kalau kita kalikan ya, kalau kita kalikan itu, kalau kita di waktu forward itu tidak mengecil, minimal ya, minimal untuk trik yang kedua ini untuk untuk iterasi awal, paling tidak iterasi awal. Jadi agak membantu di sini. Oke, kemudian yang paling penting di sini adalah solusi ya, trik nomor 3. Solusi yang ketiga adalah kita menggunakan sel-sel gerbang gated, ada menggunakan gate. Nanti akan kita lihat ya, yang sebelumnya kita udah tahu di RNN ini adalah ada RNN gate, kemudian kita tambah atau RNN sel, kemudian kita ada gate sel, tambah sel satu lagi. Jadi artinya tempat penyimpanannya satu lagi. Di sini kita menggunakan unit recurrent yang cukup kompleks dengan istilahnya adalah gate ya, dengan gerbang ya. Di mana gerbang itu mengontrol informasi yang dilewatkan di sepanjang time step ya, supaya tidak hilang, bisa yang dari awal
Nah, dari awal-awal bisa sampai agak jauh ke belakang, bagaimana kita bisa bisa tetap pertahankan informasi tersebut. Ini ada gated cell, ini ada beberapa yang perintisnya dan yang paling dikenal ini adalah LSTM, long short term memory. Kemudian ada juga yang setelah itu ada namanya GRU, gated recurrent unit ya, dimana LSTM ini utamanya berdasarkan dari gated cell ya, yang kemudian informasinya melalui time step itu dialirkan ya. Kita untuk berikutnya akan berbicara tentang